Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di sini kami untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen operasi. Saya Nitya Pramudi. Di sini kami akan menjelaskan tujuan-tujuan dari komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama. Yang pertama adalah tujuan komunikasi untuk perubahan sikap. Nah, tujuan komunikasi untuk perubahan sikap di sini tujuannya untuk merubah sikap dari seseorang atau masyarakat. Misalnya untuk merubah sikap masyarakat untuk mengikuti pola hidup sehat. Nah, yang sering kita gaungkan saat ini adalah 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Jangan lupa teman-teman, selalu pakai masker. Maaf, maskernya. Ya, jadi di sini karena kita menerapkan protokol kesehatan, apalagi sekarang kan masa-masa pandemi, jadi kita di sini menerapkan protokol kesehatan untuk selalu memakai masker. Terima kasih, silakan. Oke, selanjutnya tujuan komunikasi yang kedua yaitu perubahan perilaku atau behavior change. Nah, selain mempunyai tujuan untuk mengubah sikap dan juga pendapat orang lain, komunikasi juga bertujuan untuk mengubah perilaku atau tindakan seseorang yang semula mempunyai perilaku negatif menjadi mempunyai perilaku positif. Selain itu, perilaku orang tersebut juga akan menjadi lebih positif terhadap pola-pola hidup sehat, sehingga dengan sukarela mau untuk mengikuti perilaku hidup sehat. Nah, berikut merupakan contoh perubahan perilaku. Misalnya, seperti ada kampanye kesehatan tentang bahaya merokok yang bisa menyebabkan gangguan kesehatan. Jadi seorang suami, saya nggak ngebahas apa hukum rokok ya, kan ada yang bilang haram, ada yang bilang makruh, terserah deh itu mah ulama. Yang pasti ini bukan hukum rokok, tapi merokok dengan request istri. Gimana tuh? Suaminya tuh perokok banget, terus kata istri, jangan merokok di depan aku dong, aku nggak tahan nih asapnya. Oh, mulai sekarang papa nggak akan merokok lagi. Itu kan, jadi saya tuh lebih suka ngambil angle-nya tuh lebih ke perasaan, etika atau akhlak, bukan hukum. Kalau hukum mungkin bisa haram, bisa makruh, itu tergantung mazhab. Tapi kalau etika. Nah, setelah melihat atau mendengar kampanye tersebut, seorang perokok akan berusaha untuk mengurangi atau berhenti merokok dan mengikuti pola hidup sehat. Yang ketiga, selanjutnya itu perubahan pendapat atau opinion change. Perubahan pendapat tujuan untuk mengubah pendapat seseorang. Supaya tujuannya itu terwujud, maka komunikator harus memberikan pemahaman yang jelas kepada komunikan. Dan komunikan juga harus memahaminya dan mendengarkan dengan cermat apa yang dimaksud dengan dari tujuan dari komunikator tersebut. Setelah komunikan itu mendengarkan dengan jelas dan memahami dengan cermat, maka timbullah dan terjadilah perubahan. Contohnya seperti ini. Ada seorang adik, dia itu protes kepada kakaknya akan kesalahan soal yang dikerjakan yang dikasih oleh gurunya saat ulangan. Dia protes, dia gak terima. Jadi adik ini berkata, "Kak, kok soalku disalahin? Padahal ini aku mengerjakan dengan benar. Padahal itu 1 tambah 2 kali 7 itu sama dengan 21. Aku gak terima dong. Aku ingin protes ke guru gini. Dan kakaknya tersebut berkata, "Coba gimana cara kamu mengerjakannya dan langkah-langkahnya." Dan adik itu berkata, "Jadi kan ini 1 tambah 2 berapa? 1 tambah 2 itu 3 kali 7 sama dengan 21. Bener dong, masa disalahin?" Dan kakak itu berkata,
ya kamu masih mending. Untung aja kamu bertanya sama kakak dulu. Dulu kakak itu langsung bertanya kepada guru, protes saat nilai ulangan kakak juga disalahin seperti kamu, dan akhirnya kakak malah domelin. Untungnya kamu bertanya dulu ke kakak, kalau tidak mungkin kamu seperti sama kayak kakak. Dan kakak itu berkata, dalam operasi perhitungan matematika bahwa apabila bertemu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, maka yang didahulukan itu pembagian dan perkalian dulu. Seperti kamu tadi 1 tambah 2 kali 7, itu ada operasi perkaliannya tuh, maka 7 kali 2 itu 14 tambah 1 15. Jawaban yang benar adalah 15. Kalau kamu tidak percaya, coba kamu buka catatan ulang kamu lagi. Nah setelah itu adik itu menjawab, dan dia melihat buku catatan dia, dan ternyata dia terdiam, dan ternyata itu benar apa yang dilakukan kakak tersebut. Nah itu salah satu contoh. Kan itu hanya 1 tambah 2 kali 7 hasilnya 21. Tapi kok dia kok ituan sih disalahin. Iya. Coba hitung yang benar. Oh itu bener gak hitungnya? 1 tambah 2 1 tambah 2 2 3 3 dikali 7 21. 21. Salah gitu. Salah. Ya salah lah, kan yang dari dalam perjumlahan itu yang benar itu saat perkalian, pertambahan, dan pengurangan yang didahulukan itu perkalian dulu. Jadi 7 kali 2 berapa? 7 kali 2 14. 14 tambah 1 15. 14 hasilnya 15. 15 kan? Iya. Nah itu salah di situ. Oh. Jadi dijah itu salahnya ditambahin dulu. Dulu aja juga sama kok kalau dijah. Dulu itu juga sama, hampir mau protes sama guru, udah salah mau protes, kan malu ya. Jadi gimana? Paham kan? Paham. Oh ya udah. Ya udah dah. Gitulah. Oke baik, selanjutnya tujuan dari komunikasi yang keempat yaitu social change atau perubahan sosial. Nah dalam suatu kegiatan komunikasi, pemberian saran atau informasi kepada masyarakat juga mempunyai tujuan supaya masyarakat mau mendukung dan ikut serta dalam tujuan yang diinginkan oleh informasi tersebut. Nah misalnya pemberian informasi mengenai pemilu kepada masyarakat dengan tujuan akhir yang diharapkan itu adalah supaya masyarakat ikut serta dalam memberikan pemilihan suara dengan memberikan pilihan suara dalam pemilu supaya tidak golput atau tidak memilih. Nah, jadi kan dari sebuah informasi tersebut itu dapat mempengaruhi atau ya mempengaruhi masyarakat jadi tidak golput. Nah, jadi kegiatan komunikasi tersebut itu mempunyai tujuan untuk menciptakan terjadinya perubahan sosial dan partisipasi sosial dalam masyarakat. Nah, berikut contoh daripada social change atau perubahan sosial. Sejumlah massa dari Ormas Pemuda Islam mendatangi kantor KPU Kalimantan Selatan pada Rabu siang. Massa Pemuda Islam menegaskan penolakan mereka atas sikap golput dan mengingatkan bahayanya politik uang yang dapat mempengaruhi kualitas pemilihan. Mereka meminta penyelenggara pilkada gencar memberikan pelajaran politik kepada masyarakat agar tidak melakukan golput pada 9 Desember mendatang. Dan kita mintakan kepada KPU Kalsel hendaknya memberikan pembelajaran politik kepada warga yang ikut memilih nanti. Jangan sampai masyarakat kita golput. Jangan sampai masyarakat kita tidak mau datang ke TPS. Karena mana sudah membudaya di tempat kita bahwa setiap pemilu itu terjadi money politik. Tanpa money politik, masyarakat kita tidak akan melakukan pilihan. Oke baik, mungkin cukup sekian contoh video daripada tujuan komunikasi dari kami, kelompok 4. Kurang lebihnya kami mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.